Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa kabar teman-teman? Apa kabar para subscriber, para viewers eh, yang setia menonton konten-konten dari saya? Ya, kali ini kita berjumpa lagi. Saya ingin membahas timnas Indonesia lagi yang baru saja menggelar FIFA Match Day ya di awal tahun 2022 ini, yakni kontra tetangga kita, melawan tetangga kita yakni Timur Leste, di mana di pertandingan pertama timnas Indonesia menang 4-1, sempat ketinggalan 1-0 ya. Namun Indonesia mampu bangkit dan melalui gol dari Rumaki dan Pratama Arhan, dan juga diikuti oleh gol bunuh diri dari Timur Leste ya, yang tidak tentunya sangat menyakitkan bagi Timur Leste. Tentu ini adalah hasil yang positif, hasil yang perlu kita apresiasi. Timnas Indonesia kita pelan-pelan terus memperbaiki diri selepas dari AFF 2020 kemarin, di mana kita gagal menjadi juara yang ke-6 kalinya. Lagi-lagi tumbang di final, lagi-lagi pula dengan Thailand. Namun apapun itu, kita apresiasi karena masih pemain-pemain yang notabene masih 19 tahun, 20 tahun ya. Hanya beberapa yang senior seperti Victor, Iqbal Nepo, sama Fahrudin. Ya, yang lainnya rata-rata umur 20, 21, 19 ya. Ya. Uji coba yang kemarin memberikan gambaran bahwa timnas Indonesia ya, masih terus memoles diri, memperbaiki penampilan dengan sangat baik ya, dinahkodi oleh Coach Sintayong ya, bahkan memanggil beberapa pemain muda seperti Ronaldo Kuateh, Marcelino ya, ada juga Terence Puhiri ya. Bahkan Terence Puhiri mampu menunjukkan penampilan terbaiknya tadi malam pada pertandingan kedua melawan Timor Leste, di mana pertandingan kedua dimenangkan lagi oleh timnas Indonesia dengan skor 3-0 ya. Itulah yang hasil yang sangat kita harapkan, karena ini bisa berpengaruh dengan peringkat di FIFA, karena ini adalah dalam agenda FIFA ya, uji coba pertama timnas Indonesia di tahun 2022 ini. Semoga ini langkah yang baik sebelum nanti melakoni kualifikasi Piala Asia ya, kalau tidak salah antara bulan Mei atau Juni ya. Karena event terdekat timnas Indonesia ini adalah AFF U23 yang akan digelar di Kamboja, yaitu U23 tetap juga adalah pelatihnya adalah Coach Sintayong. Namun terlepas sebelum kita menuju Piala AFF U23, saya ingin membahas timnas senior yang tadi malam bertanding dalam 2 laga uji coba ya. Tentu yang masih jadi sorotan adalah bagaimana kinerja striker dari timnas Indonesia yang masih sangat minim ya. Dedik ya, belum juga mencetak gol dari Piala AFF, belum bisa mencetak gol. Bahkan uji coba tadi malam belum juga bisa mencetak gol. Saya rasa ini adalah dampak dari krisis striker kita, bahwa di Liga 1 inilah adalah dampak bahwa di Liga 1 rata-rata pemain dari Liga 1 atau tim dari Liga 1 masih selalu mengandalkan pemain-pemain asing ya, terlalu mengandalkan striker asing. Lihat saja di Persija ada Marco Simic, di Persib ada Wonder Luis ya, belum lagi di Arema, belum lagi di Bali United ada Ilyas Posoyevic, belum lagi di Persipura Jayapura ada Yephen ya, belum lagi di Persik Kediri ada Yusuf Esejari. Rata-rata tim dari Liga 1 masih memprioritaskan striker asing. Nah, inilah sebabnya striker lokal kita, striker pribumi jadi terpinggirkan karena kalah saing oleh striker asing luar yang direkrut oleh setiap tim Liga 1 tersebut. Akhirnya dampaknya adalah ke tim nasional Indonesia kita, krisis striker. Kita lihat gol-gol dari timnas Indonesia di AFF bahkan rata-rata diisi oleh yang bukan goal getter lah kita bilang, malah yang cetak gol adalah Arhan
ya. Ada Witan Sulaiman, padahal Witan Sulaiman ini adalah tipikal second striker ya, gelandang serang ya. Karena saya rasa kurang cocok sebagai ujung tombak. Yang cocok di sana ada Ezra Walian ya. Untung saja Ezra Walian mampu mencetak beberapa gol. Sedangkan yang lain seperti Dedik Setiawan dan juga Kusedi Hariyudo betul-betul tidak bisa mencetak gol sampai akhir pertandingan. Nah, itulah bukti bahwa timnas Indonesia membutuhkan striker yang mumpuni, goal getter, murni striker ya. Itulah yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia ke depannya. Saya rasa ini adalah jadi PR Sinteyong bagaimana memoles atau mencari striker baru untuk timnas Indonesia, khususnya timnas Indonesia senior. Karena tahun ini ada kualifikasi Piala Asia dan juga Piala AFF lagi ya. Kalau tidak salah di akhir tahun 2022. Tentu ini sudah mepet juga, bukan waktu yang lama, tapi ini waktu yang cukup singkat dan Sintayong tidak bisa berleha-leha, tidak bisa bersantai-santai karena jadwal begitu padat ya. Setelah Piala AFF U23, belum lagi SEA Games ya, kalau tidak salah bulan Mei di Vietnam, lagi timnas senior kualifikasi Piala Asia, belum lagi di akhir tahun ada Piala AFF. Kesibukan yang luar biasa untuk Sintayong bagaimana mengawal timnas Indonesia agar bisa meraih trofi ya. Semoga saja kita doakan semoga Indonesia dapat mendapatkan trofi ya, karena kerja keras tak akan mengkhianati hasil. Kita tahu kinerja dari Sintayong sudah mulai terlihat ya, mulai dari mental pemain ya, mulai dari taktikal bermain ya, bagaimana transisi bertahan dan menyerang ya, terutama yang paling kita soroti adalah bagaimana stamina para pemain. Biasanya sebelum kedatangan Sintayong pada menit ke-70 ke atas sudah mulai down ya, sudah mulai layu, lemah dari stamina dari timnas Indonesia. Tapi setelah kedatangan Sintayong sudah kita lihat lagi perubahan yang begitu cukup signifikan ya. Kelihatan sekali bahkan melawan Malaysia yang dihuni oleh pemain senior, kewalahan, kalang kabut melawan timnas Indonesia. Itulah yang saya katakan bahwa ini adalah perubahan yang cukup besar ya, patut kita apresiasi bahwa memang timnas kelemahannya masih di situ, masalah di stamina ya, daya tahan tubuh pemain dalam bermain. Karena percuma kita punya taktik mumpuni, taktik yang matang, tapi fisik yang tidak memadai ya, stamina yang mudah menurun, tentu itu akan sulit bagi timnas Indonesia untuk menghadapi tim-tim seperti Thailand dan Vietnam, karena mereka sangat luar biasa ya, tim-tim yang punya stamina yang stabil, mumpuni. Itulah membuat timnas Indonesia kewalahan. Tapi untuk saat ini seperti halnya Vietnam, Thailand, sepertinya kita tidak khawatir lagi karena kita sudah lihat dari sisi fisik dan stamina Indonesia sudah mulai berubah. Oke, salam olahraga, semoga Indonesia makin berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.